Halo guys, kembali lagi di video baru channel Berkat Movie Recap. Di video kali ini saya akan menceritakan alur dari film The Man from U.N.C.L.E. Apa jadinya jika Badan Intelijen Amerika dan Rusia bekerja sama? Mungkin yang ada di pikiran kita, hal tersebut sangat mustahil untuk terjadi. Namun pada film The Man from U.N.C.L.E. menceritakan tentang kerjasama antara kedua badan intelijen dari dua negara yang berseberangan itu untuk menumpas kejahatan di dunia yang sudah mulai meresahkan. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur teman-teman semua. Kisahnya dimulai pada tahun 1963 saat agen CIA bernama Napoleon Solo akan mengekstraksi Gabby Taylor yang merupakan putri Udo Taylor, ilmuwan Nazi yang diduga berpaling dari kolaborator Amerika Serikat. Untuk memulai misinya, Napoleon tiba di Berlin Barat dan langsung menuju tempat kerja Gabby. Di sana dia bertanya mengenai keberadaan Udo Taylor dan menegaskan kalau ayah Gabby telah dicari oleh CIA karena bekerja dengan perusahaan Victoria Vinciguerra untuk memproduksi senjata nuklir pribadi. Namun karena mereka saat itu dikejar oleh Ilya Kuryakin, seorang mata-mata Rusia, mereka pun pergi melarikan diri menggunakan mobil Gabby Taylor. Kehebatan antara dua agen rahasia Amerika dan Rusia diperlihatkan pada beberapa menit ke depan. Semua serangan yang diberikan Napoleon kepada Ilya dapat dihindari Ilya dengan baik. Bahkan Ilya melakukan serangan balik kepada Napoleon untuk menangkap dirinya hidup ataupun mati. Tetapi sesama agen hebat dari negara mereka masing-masing, Napoleon tetap bisa menyelamatkan dirinya bersama Gabby. Step back. Besok harinya, Napoleon bersama agen CIA pergi ke sebuah tempat yang pada akhirnya mempertemukan Napoleon dengan Ilya di sebuah toilet umum. Sesuai dengan misi yang diberikan kepada Ilya, dia pun menghabisi Napoleon untuk menyelesaikan misinya. Tetapi agen dari Badan Intelijen Rusia meminta Ilya untuk menghentikan tindakannya itu kepada Napoleon. Ternyata KGB atau Badan Intelijen Rusia sedang melakukan kerjasama dengan CIA Amerika. Napoleon dan Ilya ditugaskan untuk bekerja sama menyelidiki dan menghentikan aktivitas ilegal perusahaan Victoria Vinciguerra. Agar misi mereka lancar, Ilya menjadi tunangan Gabby, sedangkan Napoleon akan lebih fokus menyelidiki perusahaan milik Alexander Vinciguerra dan Victoria panjang kali pun nama orang ini. Sedangkan Napoleon akan lebih fokus menyelidiki perusahaan milik Alexander Vinciguerra dan Victoria Vinciguerra. Di suatu malam, penyamaran Ilya diuji oleh dua orang perampok yang ingin mengambil jam tangan peninggalan ayah Ilya. Nice watch. Give me the watch. Give him the watch. Di malam itu, Gabby mencoba menggoda Ilya, sedangkan Napoleon menghabiskan malamnya bersama pegawai hotel itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke acara perayaan ulang tahun yang ke-50 bisnis Victoria. Di sana, Gabby bertemu langsung dengan pamannya, yaitu Uncle Rudy, seorang konsultan di perusahaan milik Victoria. Napoleon sendiri bahkan berhasil mendekati Victoria. Bahkan dia juga berkenalan dengan Waverly yang mengaku sebagai seorang pebisnis tambang perminyakan.
Gaby juga mendapat kesempatan untuk berkenalan langsung dengan Alexander Vinciguerra, yaitu suami dari Victoria. Ilya menyadari bahwa mereka telah memproduksi banyak uranium yang akan digunakan untuk senjata nuklir. Jadi dia dan Napoleon langsung bergerak cepat ke pabrik milik perusahaan Vinciguerra. Walaupun mereka bekerja sama, tetapi teknologi yang mereka gunakan sangat berbeda jauh. Tetapi perbedaan itu menjadikan mereka berhasil masuk ke dalam pabrik yang dijaga sangat ketat. Kemudian mereka juga berhasil menemukan pintu rahasia tempat produksi uraniumnya. Alarm dari pabrik itu menyala karena Napoleon melakukan pembajakan untuk membuka pintunya. Mereka pun berjuang menyelamatkan diri dari pengejaran para pasukan pengamanan perusahaan itu. Victoria mendapat informasi tentang pembobolan pabriknya dari Alexander. Dia pun kemudian pergi ke hotel tempat Napoleon tinggal selama di Roma. Sedangkan Gaby mendapat telepon dari Uncle Rudy yang mengajaknya untuk bertemu besok tepat jam 12 siang. Tetapi setelah itu Gaby menelpon seseorang dari kamar 304 di hotel itu dan memberitahukan bahwa pertemuannya dengan Uncle Rudy sudah dikonfirmasi. Ternyata di hari itu juga Napoleon mendapat undangan dari Victoria untuk datang ke kantornya. Sedangkan Gaby dibawa ke rumah milik keluarga Vinciguerra dan Ilya memantau Gaby dari kejauhan menggunakan alat penyadap yang sudah dipasangkan kepada Gaby. Tetapi penyamaran Napoleon dan Ilya diberitahukan kepada Alexander. Lalu akibatnya Ilya yang sedang memantau di dalam hutan dikejar oleh anak-anak buah Alexander. Dan Napoleon diberikan obat bius oleh Victoria untuk nantinya dijadikan tawanan oleh mereka. Bahkan Victoria mengizinkan Uncle Rudy untuk menyiksa Napoleon menggunakan kursi yang sudah dialiri listrik. Sedangkan dirinya pergi ke sebuah pulau tempat Udo Teller disembunyikan. Tetapi Ilya yang berhasil melacak keberadaan Napoleon pun langsung melumpuhkan Uncle Rudy serta mengikatnya di kursi tempat Napoleon tadi. Uncle Rudy menceritakan semua informasi yang dia ketahui, di mana ternyata perusahaan Victoria akan mengirimkan bom rudal itu menggunakan kapal selam, dan Udo Teller disembunyikan di pulau pribadi milik keluarga Vinciguerra. Ketika mereka sedang berdiskusi mengenai Uncle Rudy, tiba-tiba kursi yang dialiri listrik tersebut pun aktif, lalu menyetrum Uncle Rudy hingga terbakar. Untuk membantu Ilya dan Napoleon, CIA dan KGB Rusia bekerja sama dengan Badan Intelijen Inggris yang dipimpin oleh Waverly agar misi Victoria bisa digagalkan. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Gaby adalah agen rahasia dari Komandan Waverly. Gaby dan ayahnya bertemu di Pulau Vinciguerra. Bahkan mereka menyusun rencana untuk bisa menggagalkan rencana Victoria dan Alexander dengan cara mengubah lensa reflektor bom tersebut. Tetapi tindakan mereka sudah diketahui oleh Victoria, dan konsekuensinya Gaby dibawa ke dalam sel, sedangkan ayahnya ditembak setelah bom tersebut selesai dirancang. Di tempat lain, Napoleon dan Ilya membuat rencana bersama Waverly untuk menghentikan tindakan si Victoria. Jadi di malam itu juga mereka menyelinap masuk ke Pulau Vinciguerra.
Di dalam pulau, mereka berhasil menemukan bom serta Udo Teller yang telah meninggal dunia. Napoleon bahkan melihat dari CCTV bahwa Alexander dan Gaby pergi melalui pintu depan serta membawa bom bersama mereka. Kemudian mereka pun langsung mengejar Alexander dan Gaby dengan kendaraan milik perusahaan Vinci Guerra. Setelah berhasil menghentikan Alexander dan Gaby, Napoleon berkelahi bersama Alexander, sedangkan Ilya masih pingsan karena terjatuh dari motornya. Dan setelah dia sadar, dia langsung mengalahkan Alexander yang ingin menembak Napoleon. Berita buruknya, ternyata bom yang mereka lihat di laboratorium itu adalah bom biasa, bukan nuklir yang dirancang oleh Udo Teller. Tetapi informasi yang mereka dapat mengenai bom nuklir milik Victoria dan bom yang ditinggalkan di laboratorium tadi ternyata saling terhubung. Lalu untuk memancing Victoria mengenai lokasinya, Napoleon menghubungi sinyal kapal peninggalan ayah Victoria yang dia yakini bahwa Victoria ada di kapal itu. Kemudian setelah terhubung, Waverly lalu meminta kapten kapal mereka untuk menembakkan bom tersebut ke arah kapal Victoria. Dan hasilnya, mereka sukses menyelesaikan misinya. Entertain me. While you've been telling me how Danehead, although not nuclear, shouldn't have any trouble. Singkatnya, sebelum mereka meninggalkan hotel, Ilya mendapat telepon dari atasannya untuk merebut disket berisi informasi mengenai bom nuklir buatan Udo Teller dari tangan Napoleon solo. Ilya pun kemudian pergi menuju kamar Napoleon dan ingin merebut disket tersebut. Tetapi setelah Napoleon mengembalikan jam tangan peninggalan ayah Ilya dan Napoleon kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan misi mereka masing-masing mengenai disket tersebut. Mereka bahkan memutuskan untuk membakar disket tersebut. Sebelum film berakhir, Waverly memberikan misi baru kepada mereka bertiga dan memberikan username atau nama kepada tim mereka, yaitu Uncle. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih.